Halo guys, kembali lagi bersama saya Emanuela Juventia Montolalu, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas tentang review video yang berasal dari pemikiran Bapak Arthur Jefferson Maya yang dipublikasikan pada official YouTube Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia yang berjudul Power Knowledge dan Peran Amerika Serikat dalam Perang Epistemik antara Israel dan Iran. Nah, kita mulai dari bagaimana kekuasaan dan pengetahuan saling berkaitan, yang biasa kita kenal dengan istilah power knowledge. Nah, konsep ini berasal dari Michael Falk. Nah, konsep ini tidak cuma penting secara teori, tapi juga bisa kita pakai untuk memahami situasi-situasi nyata, termasuk konflik terkini antara Israel dan Iran. Nah, untuk memulainya kita perlu memahami konteksnya. Nah, pada tanggal 13 Juni 2025, Israel ini secara mengejutkan membuka front baru dengan menyerang Iran. Padahal mereka juga sedang berkonflik dengan Palestina. Langkah ini jelas cukup berani dari sisi militer. Tapi yang perlu kita kulik adalah peran Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini nggak terlibat secara langsung lewat senjata. Tapi Amerika Serikat ini justru sangat aktif dalam membentuk narasi dan opini publik soal konflik ini. Nah, untuk membaca situasi ini dengan lebih tajam, kita bisa pakai 3 konsep penting dari teori power knowledge. Yang pertama, subjugated knowledge. Yang kedua, problematism. Dan yang ketiga, defining practices. Nah, yang pertama, subjugated knowledge atau pengetahuan yang disingkirkan. Nah, di tengah gempuran berita dari media besar, kita jarang sekali dengar suara Iran yang sebenarnya menyatakan bahwa dia tidak mau konflik ini meluas. Mereka justru menyebut Israel sebagai agresor, bahkan menuduh ada campur tangan Amerika Serikat. Tapi itu seolah tidak mendapat tempat dalam wacana global. Nah, ini menunjukkan bagaimana pengetahuan tertentu bisa dikubur karena dianggap nggak sesuai dengan narasi yang diinginkan oleh pihak yang berkuasa. Nah, yang kedua ada konsep problematism. Nah, ini adalah soal bagaimana suatu isu didiskonstruksi sebagai masalah besar. Nah, contohnya narasi soal ancaman nuklir dan Iran yang terus-menerus diulang. Padahal belum tentu ancaman itu nyata. Dan dari sisi lain kayak kepentingan politik atau ekonomi dari negara-negara besar malah tidak banyak dibahas. Jadi yang harus kita tanyakan bukan cuman apa masalahnya, tapi kenapa hal itu dianggap sebagai masalah dan siapa yang diuntungkan dari narasi tersebut. Nah, yang ketiga, defining practices, yaitu praktik pembelaan. Di sini kita bisa lihat bagaimana Israel sering digambarkan sebagai negara demokrasi yang sah dan modern, sementara Iran ditempatkan sebagai negara otoriter yang berbahaya. Nah, label-label ini menciptakan semacam hierarki yang membenarkan tindakan sepihak, termasuk serangan militer, dan memudahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat untuk mengambil kebijakan ekstrim tanpa banyak pertanyaan dari publik internasional. Nah, sebagai contoh, waktu Presiden Trump ini memberi ultimatum ke Iran soal kesepakatan nuklir,
Dan tidak lama setelah itu Israel menyerang. Media malah membingkai aksi itu sebagai bentuk pembelaan diri yang menurut mereka sah. Di sini kita bisa lihat bagaimana kuatnya peran Amerika Serikat dalam pembentukan persepsi publik dunia lewat kontrol terhadap pengetahuan dan narasi. Nah, jadi konflik ini sebenarnya bukan cuman perang senjata, tapi juga peran epistemik atau perang dalam membentuk cara kita memahami siapa yang salah, siapa yang benar, dan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, Amerika Serikat memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan dan juga mengendalikan narasi yang mendukung kepentingan Amerika Serikat ini. Tapi di balik itu mereka menyingkirkan versi-versi lain dari kebenaran yang justru mungkin lebih relevan bagi pihak-pihak yang dirugikan. Jadi kesimpulannya, kita diajak untuk lebih kritis dan tidak gampang percaya lewat satu versi cerita saja. Di balik setiap konflik pasti ada permainan kekuasaan yang bekerja lewat produksi pengetahuan. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe.